JK mungkin merasa pukulan dia itu, overhandnya dia, pukulan kerasnya dia itu efektif. Padahal kan nggak semua begitu gitu. Jadi dia nggak ngukur-ngukur dulu, nggak. Iya. Maksudnya nggak santai dulu gitu. Iya. Karena dia langsung ngogas semua itu butuh karena setup kan. Kayak maksudnya mungkin pukulan keras itu tuh bisa efektif, tapi setupnya bagaimana nih? Iya, gitu. maksudnya kalau misalkan ini juga yang selalu kita bahas bahwa pukulannya si Song Yadong itu adalah pukulan paling berbahaya emang itu kan. Ketika presisi, udah pukulan lu presisi, lu nggak usah power yang gimana-gimana, yang penting timingnya pas, presisi, udah kelar langsung. Dia jelas bisa ngebaca si Song itu. Dia baca bahwa ini kosong nih di sini, gua lempar pukulan di sini masuk. Indonesia baru kalah 6-0. Beda podcast. Beda. Banyak Iya. yang kalah Indonesia ya. Banyak kita soalnya kalau ngomongin soal Indonesia kita lagi terbantai ya. Maksudnya Bang JK Saragi juga kalah telak gitu. Iya padahal gue udah rela bangun pagi subuh-subuh datang ke Start Tap Room buat nobar, tapi kita kalah. Terus habis itu timnas Indonesia bola juga kita terbantai 6-0 lawan Jepang ya. Karena kita dibantai Jepang dan Jepang tidak memberikan kita 1 gol pun, gue stop nonton One Piece Bang, jujur. Waduh. Tapi kan nama anak lo kan Nami. Iya gak mungkin. Sulit. Nama anak gue aja itu banget ya. Iya. Tapi ya buat timnas Indonesia semoga bisa gacor di ronde keempat ya. Gacor. Tolong kalau ada Pulau Win 88 juga gacor. Itu kalau 6. Oh berarti apa kayak? Berarti pemain Jepang tuh dapat 6 Rolex gak? Enggak lah, masa udah 6 Rolex kagak kan, dia G-Shock kan dari Jepang. Iya, G-Shock Rolex mah dari luar, dari Eropa enggak masuk. Dari Belanda. Jepang mah dapat Honda CBR. Iya. Toyota Avanza. Soalnya kan dia dari Jepang. Produk lokal aja. Produk lokal. Suzuki gitu. Kalau Bang JK nih kita nggak tahu dapat apa ya, tapi yang jelas dapat hinaan netizen sih banyaknya. Enggak lah. Dapat jingle gas. Padahal episode sebelumnya sudah jangan ada jingle lagi. Tapi nggak apa-apa, kasih aja dulu karena kita ada tamu spesial hari nanti kita present. Tapi lu jingle dulu ya. 30 detik. Kita di sini. Sabi. Apa? Udah gitu. Iya, maaf begitu. Soalnya pertandingan yang kemarin kita tonton itu enggak nyampe 30 detik jadi. Maksudnya sih itu 28 detik kalau nggak salah, lebih tepatnya 28 detik. Dan di episode kali ini spesial banget ya karena Sardo tuh kan lagi di Thailand. Ya, dia lagi ngapain sih Thailand? Biasalah dia mau Lady Boy lagi ya? Iya, dia kan kebiasaan gitu, sama kan itu ganja dia mau ngeganja. Biarin aja, udah have fun lah buat Sardo, have fun di Thailand ya. Masalah. Iya, pulang-pulang udah kapun kap. Iya, ngomongnya gitu. sambil nyeret tapi Iya, makanya ngangkang. Jadi buat Sardo have fun aja. Cuma hari ini spesial banget, ada tamu spesial. Ini sebenarnya kalau kalian follow Radio War juga beliau ini sering banget kayak bikin misalkan overhand Radio War, terus siapa untuk memprediksi ini. Nggak belajar orang-orang ini Bang ya. Bener. Kita berapa kali dihujat salah prediksi, nggak belajar. Apalagi tamu kita yang datang hari ini itu dari Raga Besi. Tepuk tangan teman-teman dari Raga Besi ya. Dari halo Kemal, halo GG, halo Dipo, dari semua akun-akun kayak Radio War, Overhand, siapa lagi sih yang teman-teman kita ini. Raga Besi ini satu-satunya yang beda sendiri prediksinya. Makanya ini yang mau gua tanya ke Dipo juga ini. Dan prediksinya salah semua kecuali Mauro Bautista ya. Mauro Bautista yang benar. Jadi lu dukung Sean O'Malley, lu dukung Juliana Peña, terus habis itu lu Joe Pfeiffer. Apa musuh Joe Pfeiffer siapa? Siapa kemarin? Siapa musuhnya? Kalau pokoknya nama sulit nih. Iya, siapa sih? Si ini Gastelum. Kevin Gastelum. Kok bisa lupa? Gastelum sama milih bukan si siapa yang kemarin itu bukan Pecimix tuh. Siapa musuhnya Pecimix? Mauro Bautista. Pertandingan satu lagi siapa? Ntar kita buka dulu ya. Gue lupa pertandingan satu lagi. Kevin Holland. Iya. Vicente Luque. Dan Raga Besi tidak memilih Kevin Holland tapi Vicente Luque. Nah, yang pengen gua tanya, kenapa lu memilih orang-orang ini, Po, yang menang di 316? Sebenarnya gue waktu itu milih Sean O'Malley itu karena gue boring aja setelah
5 kali pertandingan itu Doi selalu menang decision. Nah gue berharapnya makanya si Shan ini bisa mengkawin si Merab aja sih. Gitu aja. Kalau Juliana Peña-nya? Oh kalau itu gue nggak berdasarkan analisa sih. Ya udah milih aja gitu. Milih aja ya. Karena setiap itu kan selalu ditagih sama Sisi Tarung. Ya udahlah gue milih aja kayak gitu sih. Oh Sisi Tarung soalnya ya. Yes. Iya, soalnya Juliana Peña tuh sebenarnya juga mengalahkan Amanda Nunes, iya. Kan? Sama mengalahkan si Rachel Pennington. Siapa yang Raquel Pennington. Iya, jadi kan dia mengalahkan orang yang satu, dia mengalahkan GOAT ya kan. Jelas. Abis itu mengalahkan juaranya si Raquel Pennington. Ya jadi wajar lah kalau misalkan ada kayak Raga Besi misalkan memilih Juliana Peña gitu ketimbang Kayla Harrison. Tapi Kayla Harrison tuh terlalu dewa soalnya. Masalahnya gue kalau ada yang orang dukung Juliana Peña gue kayak wah gila Kayla Harrison tuh terlalu jago gitu. Tapi momen Kayla Harrison ketika dia ngundang Amanda Nunes ke atas itu keren banget sih Bang ya. Iya benar. Oh dia gimana? Oh ada dia kan lagi ngomong-ngomong gitu terus habis itu dia bilang Amanda Nunes tuh lagi nonton. Terus dia bilang naiklah ke panggung gitu-gitu. Pengen lawan dia. Terus pengen lawan karena kan si Kayla Harrison nih garis besarnya gue lupa ngomong apa tapi intinya adalah gue punya beltnya, lu punya legasinya. Ayo kita tanding. Apalagi karena Kayla Harrison apalagi yang mau dicari. Iya benar. Udah paling tinggi itu divisi cewek sulit mending dan bener-bener face off di atas di atas oktagon ya. Jadi sangat seru. Tapi kalau Amanda Nunes ini Bang ketemu sama Kayla Harrison lagi bisa menang gak tuh Amanda Nunes? Kayaknya sulit Bang ya. Masalahnya dia tuh satu camp kan. Itu dia. Di American Top Team mereka tuh temenan. Enggak temenan, cuma pas dia dateng si Kayla Harrison dateng si Amanda Nunes caps. Jadi nggak pernah satu barengan secara timeline gitu ya. Si Kayla Harrison nih maksudnya si Amanda Nunes takutnya udah ketahuan secara kan dia dibesarkan di American Top Team. Oke. Jadi maksudnya secara pelatih tuh udah tahu banget si karakternya si Amanda Nunes. Iya. Gue lupa sih kita pernah ngebahas ini juga. Siapa tuh petarung yang satu camp juga? Banyak tuh. Banyak banget kan? Banyak satu camp juga, Ge. Si John Jones pernah ketemu. John Jones sama siapa? Rashid ya? Rashad Evans. Rashad Evans. Greg Jackson. Iya. Jadi makanya kalau bertanding lagi kira-kira bisa menang nggak Amanda Nunes atau ini Kayla Harrison jauh nih Bang? Menurut lu Bang? Itu dia tuh kalau ngelihat dari gaya bertarungnya kemarin yang sangat dominan ya, gue berat lagi sih. Berat lagi karena dia apa ya kalau cewek itu kayak dominannya dia kayak ngelihat Ronda Rousey kemarin tuh dia. Parah itu Bang. Iya kayak. Gue kalau gue Ronda Rousey ketemu sama Kayla Harrison, kalau buat sekarang ya. Kalau prime-nya Ronda Rousey ketemu prime-nya Kayla Harrison, gue masih bisa megang Kayla Harrison loh kalau ngeliat mainnya kemarin. Ya kalau prime ketemu prime nih ya, misalkan ketemu prime nih misalkan gitu. Ya gue masih megang Kayla Harrison sih, jago banget Bang kemarin. Jago sih, sangar sih dia. Cuman kalau Ronda Rousey dulu tuh cewek tuh kayak nganggep dia terlalu kedewaan dulu. Terlalu dewa. Jadi masih belum ke crack lah kodenya kayak kita ngeliat Khabib dan geng Dagestannya dulu pas udah ke crack ya jadi manusia biasa akhirnya. Iya. Dia tuh ke cracknya gara-gara salah strategi lagi kan. Bener. Setelah dia tinggalkan judonya. Bener. Iya. Padahal Kayla Harrisonnya judo ya. Kenapa ditinggalin judo kan? Kayla Harrison aja begitu kan. Iya dulu tuh si Ronda Rousey tuh judo salah pelatih kan. Dibilang kan dia ini apa dia malah ninggalin judonya malah fokus ke striking. Iya. Tapi kalau lu Po suka UFC dari kapan Po sebenarnya Po? Gue suka UFC tuh pas era-era Conor McGregor. Jadi gue sebelum itu kan SMA itu berlatih Jiu-Jitsu Jepang ya kan. Iji bantaran angin. Nah setelah itu dikenalin lah sama temen gue nih. Oh bantar angin lu ya. Nah pas itu era-era Conor McGregor lah. Mulai dari situ mulai kenal, mulai ngulik UFC sih. Ahong tuh bantaran angin. Ahong. Ya, dan setelah itu lu aktif di PSHT itu berapa lama ya? PSHT. Tiba-tiba jaga parkir apa gimana? Ngomongnya kesannya kayak gitu sih. Ngomongnya kayak riset gitu. Dan lu udah gak ada. Sampai ke Malaysia kan kalau gak salah waktu itu. Tapi Raga Besi dari kapan tuh bikin ininya Po? Raga bikin Besi akunnya 2022 kayaknya. Oh 2022. Udah termasuk banyak ya followers lu ya untuk ukuran pecinta combat sport gitu. Ya lumayan sih ya. Tapi gak sebanyak lu. Oh iya kalau gue kan tapi baru ngikutin UFC. Harusnya apple to apple-nya gak sebanyak Radio War mungkin. Tapi lu sama Sardo banyakan siapa ya followersnya ya? Lu sama Sardo ya? Gak mantau lu ya? Sama Radio War.
Radio Tempur sebenarnya. Iya, kalau dulu kan Radio Tempur namanya, tapi kan sekarang jadinya lu kan 58.000. Radio War tuh berapa sekarang? Radio War ke Dongkrak Beyond. Radio War duluan karena kan sebelumnya Radio Tempur di YouTube ya kan? Iya. Benar, beda platform. Dan sebelum itu kan sempat di-hack kalau nggak salah kan. Iya, sempat di-hack. Iya, itu kasus. Akhirnya mulai dari awal lagi. Di-hack sama Putin apa kalau nggak salah. Wah, itu dia kayaknya, betul. Putin Indonesia tapi. Vladimir Putin. Iya, jadi gitu. Jadi lu suka dari Conor McGregor Habib berarti ya, dari era itu ya. Era itu sih. Oke, berarti fighter favorit lu siapa sepanjang masa? Gue pengen nanya. Itu yang top 5 buat itu loh. Iya, nanti dia pasti ditanya. Kalau tamu pasti ditanya top 5. Mau Aderai, mau siapa kita tanya semua. Tapi kalau lu favorit sepanjang masa siapa ya? John Jones sih. Oh, kisi-kisi aja udah pasti dihujat sih. Oh iya, enggak, gue kasih tips aja dikit. Ini komen udah mulai rame yang menghujat Raga Besi. Pasti, iya, enggak, tapi alasannya John Jones kenapa? Alasannya karena udah berapa kali dia ngadepin orang-orang sebelumnya kan, yang prime juga, yang ada sekarang di kelasnya. Betul. Ya, jadi gara-gara udah mengalahkan yang ibaratnya dewa-dewanya ini, makanya John Jones. Tapi emang prestasi John Jones belum pernah bisa dikalah. Iya, siapapun gitu. Mau kalau Islam Makhachev mungkin bisa melewatin rekornya Habib gitu. Bisa. Benar. Bisa gitu. Tapi kalau melewati John Jones ini emang kayaknya 10 tahun ke depan juga sulit itu. Sulit. Sulit. Dia tuh yang ketemu ya. Menurut lu Mal bakal nggak nih kemungkinan berhadapan sama Tom Aspinall? Si John Jones. Oh, kemarin kita udah sering bahas juga bertiga lah gitu. Kita bilang kalau menurut kita pribadi, kita tuh sempat kayak putus asa dan tanda kutip karena mungkin nggak akan kejadian tuh lawan Aspinall nih. Kayaknya emang udah bluffing aja, dan John Jones nggak mau merusak legasinya. Yang penting dia tetap still undefeated gitu ya. Itu kan ya udah, maksudnya dia nggak mau ngerusak rekor itu gitu. Kita pikir gitu. Cuma kemarin pas ada Bang Aderai, kita punya perspektif lain tuh. Dia ngeri dia ngeri bilang banget. November, Pak. Iya, dia langsung ngasih bulan lagi. Dia bilang. Soalnya apa waktu itu Bang katanya Bang dia tuh tarik ulur. Sampai akhirnya nih November emang kayak udah dikosongin nih sama UFC. Ya, apa waktu itu alasan Bang Aderai ya, lupa gua. Dia bilang apa ya? Karena ini part of the business kan. Dia maksudnya connecting the dots aja sih katanya dia kan. Kayak titik-titik yang apa ini terus dia satukan, akhirnya kayak menurut dia di November. Iya. Jadi ini bagian dari skenario gitu ya. Iya, benar. Kayak skenario kayak gitu kata Bang Aderai menurut beliau. Tapi kalau gua pribadi sama waktu itu Sardo sama Bang M juga sama G, kita tuh beranggapan bahwa sebenarnya pertarungan ini nggak bakal ada kejadian. Karena ketika misalkan Aspinall ketemu Cyril Gane aja, terus habis itu sama Cyril Gane kalah, nah udah itu akan dilupakan isu soal John Jones takut ini apa segala macam gitu. Jadi menurut gue pribadi di luar omongan sama Bang Aderai ya, nggak akan kejadian. Aspinall tuh kayaknya akan lawan Cyril Gane atau siapapun itu gitu. Jadi bukan karena urusan bisnis ya? Bukan urusan bisnis. Jadi akan ditarik ulur. Aspinall akan ngelawan dulu heavyweight yang lain. Dan benar kata Bang Aderai minggu lalu, ketika dia kalah aja lawan Cyril Gane, bisa kalah aja, udah akan lupa tuh soal isu John Jones takut, udah lupa. Nah daripada gambling John Jones ketemu Aspinall sekarang, misalkan let's say John Jones kalah, legasinya rusak, dia jadinya jadi satu kekalahannya, mending gak usah dulu. Jadi gitu, kasih aja 50 juta apa 40 juta di approve gak gitu-gitu. Nunggu demand lah. Nah kalau gue, nunggu demand. Kalau gue gue tuh nemu lagi nih kayaknya. Iya. Gimana? Karena gue emang suka banget sama John Jones gue. Nah tapi gue di sisi dimana dari yang awalnya suka banget sama John Jones tuh, terus yang belakang ini kayak, ini kenapa dia jadi kayak selebgram ya, atau jadi kayak seleb tweet ya, dia nge-tweet nih kapan berantemnya nih orang gitu, jadi kayak komentar terus. Bacot doang ya. Iya, ini gue lupa ya apakah di Instagram atau di Twitter yang dia ngepost soal dia jadi company man, ada yang tahu nggak? Yang mana tuh Ge? Jadi dibilang ini nih yang pasti tahu nih. Jadi intinya dia bilang kayak gini, gua itu sudah di UFC udah lama dan menumpangkan banyak orang. Gua itu selama ini gue emang jadi company man. Jadi kalau menurut kalian yang gue itu nggak bertarung itu karena keputusan gue sendiri, nah itu salah. Iya. Gitu. Jadi kayak lah ini sekarang lu mau nyalahin UFC nih atau kemana nih gitu. Iya. Oh iya, ada tweet itu ya. Tapi memang kalau gue pribadi sih nggak tahu ya, ini prediksi masing-masing ya. Kalau gue sih nggak akan kejadian sih. Emang Aspinall sama John Jones tuh nggak akan kejadian. Makanya poin gue tuh ibaratnya gini, poin gue tuh kayaknya dari gue ngelihat cara dia untuk
ngeducking out Aspinall, tapi dia lebih condong ke dia lebih memilih siapa sih Pereira gitu ya. Dengan cara segala macamnya gitu kan itu atau kan Francis Ngannou. Ngannou lagi, iya kan itu isunya. Balik lagi, mau balik kan Francis Cuman Ngannou. si Dana White kemarin udah bilang dia nggak tertarik sama Francis Ngannou. Ya karena udah sakit hati kali ya. Sakit hati jelas. Iya. Jadi kemungkinan malah Poatan yang kejadian ya Bang Ege ya. Ya maksudnya kalau lawan Poatan kayaknya mungkin, tapi kalau ngelawan Aspinall ini nggak bisa sih. Iya, dia kayaknya dia nyari. Gue ngeliatnya ini kayaknya nih Jon Jones sih bener-bener nyari alasan semuanya gitu supaya dia nggak bukan dia yang diciriin kalau misalkan lu nggak mau ngelawan Aspinall, tapi sekarang dia menggunakan kartu go to company man loh gitu. Maksudnya alasannya. Dan ini kenapa gua makin yakin Jon Jones ini nggak akan kejadian juga sama Aspinall, karena sebenarnya Jon Jones itu dia udah yang itu ingat nggak yang ada video satu yang dia bawa semua gelarnya dia masukin ke mobil. Itu kan sebenarnya dia udah kayak ngasih tahu orang, gua terserah lu mau hujat gua kabur dari Aspinall, atau lu mau hujat gua soal nggak berani nih kalah lu lawan Aspinall, akhirnya lu cuma berani lawan orang tua gitu kan. Dia dengan statement itu aja dia udah membuktikan bahwa ya gua nggak butuh dengerin lo semua nih, belt gua masukin mobil aja gitu. Dan ada yang komen gini, dia bilang beltnya kan dibawa gitu-gitu ya, rapi-rapi soalnya nanti beltnya mau diambil Aspinall, jadi rapi-rapiin dulu katanya gitu. Bawa jalan dulu untuk terakhir kalinya, soalnya nanti Aspinall yang bawa jalan gitu. Jadi gitu-gituin. Cuma ya itu memperkuat statement gua bahwa pertandingan Aspinall Jon Jones nggak bakal kejadian. Mungkin Jon Jones Poatan iya gitu. Jadi tuh kayaknya Jon Jones Poatan mungkin, karena kalau tidak ada pengumuman dalam waktu dekat rematchnya Ankalaev sama Poatan, berarti agenda Poatan Jon Jones tuh bener. Berarti bakal kejadian. Kalau nggak ada dalam waktu dekat masalah rematch nggak ada dekat. Karena soalnya perbandingannya adalah Merab Sean O'Malley aja bisa dikasih rematch segitu cepatnya gitu. Masa Poatan Ankalaev enggak? Gitu. Jadi itu perbandingan gue sebenarnya Tapi kalau dari lu Aspinall Jon Jones kejadian nggak? Menurut gue sih mereka lagi ngurus kontrak aja sih. Sebenarnya nanti sebelum belum ketemu nominalnya belum ketemu nominalnya. Karena kalau misalnya kembali lagi kalau misalnya kita berbicara UFC itu kan berbicara bisnis entertainment, otomatis basic awalnya tuh selalu berkaitan dengan ekonomi. Itu sih menurut gue. Jadi pasti akan kejadian ya? Enggak, kalau misalnya angkanya pas. Oh ya, kalau kan kemarin kita obrolannya angkanya ini nggak masuk-masuk nih kayaknya. 30 juta US dollar sulit. Siapa? Kan siapa kalau misalkan kejadian yang menang siapa? Dan kalau yang menang, gue agak ini sih gue. Jon Jones. Ya kemungkinan Jon Jones itu masih besar sih, karena Aspinall selama ini belum pernah sampai ronde yang panjang-panjang. Dia rondenya pendek-pendek. Mungkin kalau Jon Jones mau sabar, mainnya sabar gitu, mungkin diajak ke ronde 3-4 Aspinall bisa kalah sih. Menurut gua, karena IQ-nya Jon Jones tuh udah nggak bisa kita sepelekan lagi. Ini fighter udah jam terbangnya udah tinggi. Jadi dia udah pasti ya nggak mungkin lah Aspinall nggak dipelajarin sama dia. Kayak ini selalu finish ronde 1 ronde 2 nih. Pokoknya main cepat terus kan. Ya gua tahan lah sampai ronde 3 ronde 4 baru gua gas, baru bisa aja kalah gitu. Tapi ya kembali lagi staminanya Aspinall sama Jon Jones orang tua, Bang. Hitungannya paling di situ. Ya berapa Jon Jones sekarang ya? 38. Iya, makanya kita cek ya. Kalau netizen menghujat kita kalau kita tidak tahu umur Jon Jones, saudara-saudara. Sambil lu cek. Kalau gue soalnya nih, gue pegang Aspinall. Sebagai pecinta Jon Jones, gue pegang Aspinall. Alasannya 37 Jon Jones. Alasannya? Karena gini, Jon Jones itu pernah kelimpungan juga. Dia melawan Alexander Gustafsson. Dia juga pernah hampir kalah Dominic Reyes. Nah, Aspinall itu tuh kalau kita sandingin, bisakah Aspinall itu mengalahkan Alexander atau Dominic Reyes dengan eksplosif dengan kayak gitu dan dengan tubuh yang besar, yang tubuhnya itu emang udah habitatnya dia emang udah habitat. Kan kalau Jon Jones kan habitatnya sebenarnya light heavyweight. Iya, bukan heavyweight. Iya, betul. Iya, benar gitu. Nah, ini bertemu yang lebih besar dengan tangannya yang sama panjang, karena Jon Jones itu kan anomali kan, dia tangannya panjang banget kan, reach-nya panjang. Dengan umur yang lebih muda, lebih eksplosif juga, dan pasti lawannya Jon Jones, Aspinall pasti udah tahu kayak dia curangnya bagaimana dan gue counter. Kalau misalkan maksudnya kayak Jon Jones kan selalu melakukan hal-hal yang licik kan, hal-hal yang sedikit di ujung jurang gitu kan. Iya. Nyolok-nyolok mata. Colok-colok mata. Nah, kalau colok-colok mata gimana? Dominic Reyes pernah melakukannya itu. Pas colok mata gini tangannya dipukul tangannya kan sama dia. Kayak gitu. Oblique kick juga itu
Ilegal. Bukan ilegal, tapi kan itu kan karir ending. Yoi. Itu kan karir ending tuh. Okay. Salah satunya itu yang pernah dilakuin itu adalah siapa? Orang Brazil. Siapa? Lawannya Yang John ada Jones. gambar palu dadanya. Oh iya, yang kakinya dua-duanya dibuat cedera ya. Iya. Dua-duanya dibikin Putus. cedera. Yes. Dua-duanya mal. Jadi dia ditendang yang kiri gitu. Terus dia mau nendang John Jones pakai yang kiri nggak kena. Terus dia kan dislokasi tuh. Gitu. Dia ubah yang kanan ditendang. Jadi dua-duanya cedera. Sadis ya. John Jones penjahat. Tapi jahat. oblique kick itu juga adalah senjata yang Aspinall bukan? Iya, ada beberapa Gue mungkin. lupa sih ya. Iya, tapi memang kalau gue sih masih kita nggak tahu kalau pertandingan ini ya. Kalau memang kalau lihat Aspinall itu emang ganas banget sih. Emang kayaknya sulit dikalahkan lah. Maka itu dia kalau John Jones tuh bakal kesulitan banget untuk mencoba mengalahkan Aspinall. Sedangkan Aspinall itu tuh dia punya banyak cara juga tuh untuk membuat John Jones gini deh, kewalahan. kalau Aspinall gue gara-gara Bang Adere, kalau Aspinall ketemu Cyril Gane dia bisa menang dengan meyakinkan. Betul. Baru gue berani bilang itu. Aspinall bisa menang lawan John Jones. Itu aja dulu kalau ketemu Cyril Gane aja dulu dah. Iya. Cyril Gane dulu aja ya. Iya, kalau udah ketemu dia udah gue kalau udah menangnya bagus ronde 1 ronde 2 finish lagi. Iya. Nah baru gue berani bilang Aspinall bisa ngalahin John Jones. Kalau itu jangan dulu, nggak bisa. Si Aspinall pertama kali lawan John Jones narasinya juga John Jones pasti kesulitan ternyata semudah itu. Iya makanya kan. Ya, semudah itu ternyata. Kalau misalnya Aspinall tuh terbukti grapplingnya nggak sih? Oke nggak sih? Bagus grapplingnya. Ya bagus pastilah ya. Iya. Emang udah ada. Ya, gue lupa inget sih ya kayak ini pertandingan Aspinall ya, tapi kayak bagus grapplingnya bang. Iya pasti bagus lah. Kayak cuman nggak dilihat secara dominan belum ya. Yes. Kalau dibandingin John Jones sih. Tapi dia paket lengkap sih bang. Maksudnya ya, dia juga sama John Jones setipe tuh paket lengkap, standing fight bagus, main ground juga oke. Beda di kreativitas. John Jones punya kreativitas tuh kalau di Muay Thai itu setara Sancai. Kalau boxing tuh secara Vasily Lomachenko, dia punya kreativitas dan gaya bermain yang tapi sendiri. Speednya Aspinall, speed itu nggak dimiliki John Jones selama karirnya dia. Maksud speednya Aspinall itu untuk ukuran badannya dia nggak masuk akal bang. Iya emang. Speed dia bang. Dan cara John Jones itu bermain di atas oktagon tuh, lu nggak tahu. Nih lu bisa dia dari mukul-mukul, terus dia pegang tangan, terus tiba-tiba spinning elbow kick, gitu. Spinning elbow. Kayak wah ini orang nih mau apa nih, mau ngapain semua ya? Badannya tuh little gitu loh. Semua bagian tubuhnya dia punya segala kreativitas. Dia bisa gunain spinning, dia bisa gunain semua oblique kick tuh. Itu kan teknik yang semua bisa pakai, tapi yang bisa nge-set up dengan baik ya cuma dia. Cuma John Jones. Terus John Jones. Lu mau clinch aja sama John Jones bisa. John Jones tuh ada gerakan yang matain tangan gitu loh. Iya, yang ini kan. Dan dia bisa ngebawa permainan panjang kayak gitu loh. Yang lawan Brazil itu kan terbukti lawannya tuh eksplosif tuh. Iya, itu keras panjang itu. Iya. Ya itu tapi usia berapa masih John Jones itu doang sih, paling kembali ke usia aja. Makanya nanti kita lihat apakah John Jones Aspinall bakal kejadian. Cuma ini kita balik sedikit karena ini pasti kalian menanyakan soal review 316 ya. Nanti kita akan bahas Sean O'Malley sama Merab juga. Tapi kayaknya buat pembahasan Bang JK Saragi kita belakangin dulu deh. Kita bahas Sean O'Malley sama. Tadi kan Kyle Harrison udah pasti menang dominan ya. Sekarang kalau kita bahas tentang Sean O'Malley sama Merab, ini lucunya 316 nih. Ini based on comment netizen, bukan komen gue teman-teman, nih gue baca dari komen netizen. Ada persamaan antara Sean O'Malley sama JK Saragi. Apa tuh? Persamaannya adalah sama-sama nggak belajar dari pertarungan sebelumnya. Ini netizen yang ngomong nih, bukan gue. Kalau Bang JK Saragi oke, nanti kita bahas lebih detail lah gitu ya, karena memang agak hati-hati bahas Bang JK ini karena takutnya nanti kita terlalu mengkritisi, dibilang gak nasionalis apa segala macam. Tapi kalau Sean O'Malley kan kita kritisi gak ada masalah gitu. Nah kalau Sean O'Malley ini dia itu gak belajar. Kalau di pertandingan pertama itu ya Merab tuh memang begitu mainnya. Emang udah pasti ya, walaupun di ronde kedua sebenarnya Sean O'Malley itu defense-nya cukup bagus ya. Maksudnya dia menghentikan takedown-nya Merab gitu. Tapi Merab yang pertandingan sebelum sama Merab sekarang lebih rapi lagi Merab yang sekarang kan. Iya. Dia bayangin dia ronde ketiga kayak oh ya udah oke, kalau lu mau takedown defense kayak gitu, gue masih bisa kok, masih bisa nyari cara gitu. Dan sekali dibawa ke ground ya udah habis. Merab itu ngingetin sama Habib dong nih Bang karena lu jangan sampai ada di ground aja.
Kalau sekali lu ada di ground kelar. Sean O'Malley kenapa nggak belajar dari situ? Maksud gue gitu. Tapi kalau lu melihat itu bang, pertandingan kemarin Sean O'Malley sama Merab itu kan finishnya keren banget ya Merab ya. Maksudnya gue aku itu anjing itu keren banget sih, dia puter-puter. Ninja choke masih. Ya, ini bukan Kimura tuh ya bang. Kimura yang ini Kyle Harrison, sorry ya Kimura kayak dia ninja choke tuh ya. Tapi lu ngeliat pertandingan kemarin soal Sean O'Malley nggak belajar dari pertandingan pertama, lu setuju? Kalau ngelihat keseluruhan ya itu persis kayak Conor lawan Conor lawan Khabib. Secara style itu udah nggak cocok. Iya, style might fight ya. Iya, stylenya si Sean O'Malley itu bukan style yang cocok buat dilawanin si Merab. Iya. Karena gaya bergulat pure grab gimana ya? Ditambah tuh maksudnya kan si Sean O'Malley kan udah ngomong dari awal, ini bakal beda dari pertandingan sebelumnya. Dia ngomong begitu kan ke si Merab, cuman benar. Ternyata susah itu sih. Bener beda. Iya beda. Si Merabnya lebih beda lagi. Merabnya lebih keren lagi yang pertandingan kemarin. Karena beberapa kali secara teknik stand up tuh memang bener sih Sean O'Malley tuh di atasnya Merab jauh. Cuman ketahanannya si Merab tuh di atas rata-rata. Iya, emang udah gak masuk akal ya. Iya, padahal tuh kayak gimana ya? Dia dipukul sama si Sean O'Malley kayak nggak terjadi apa-apa itu kan. Iya. Dan Sean O'Malley tuh itu kekuatannya dia gitu. Ketika kekuatannya itu dipatahkan oleh Merab, nggak ada kepercayaan diri udah pasti hancur. Dan kalau ngomong BJJ ya, Sean O'Malley bagus banget BJJ-nya. Dia jago banget BJJ-nya. Ya kelihatan bang dari defense-nya udah kelihatan kok di ronde kedua itu kok. Submission artist juga itu sebenarnya Sean O'Malley, cuman gimana ya pinningnya, kemampuan untuk ngasih pressure itu si Merab di atasnya memang. Ini dia malah ngasih tahu Merab yang pertandingan pertama ke Dana White ngasih statement kayak percuma lu mau ngasih rematch 3 kali juga ini orang kelar. Mungkin pertandingan selanjutnya nih kelar ronde 1 kali ini. Karena orang secara style tuh beda jauh. Gua rasa Merab misalnya dikalahin Umar. Nah Umar masih mungkin itu ada kemungkinan seru lawan Sean O'Malley mungkin. Karena nggak ada siapa lagi yang paling mungkin. Corey Sandhagen pun ketemu sama Merab habis juga. Sepertinya. Habis juga. Umar paling seru. Umar doang ya. Umar. Pantoja gimana Pantoja? Pantoja kan rencananya kan mau naik. Akhirnya. Enggak mungkin masih ada wacana kalau menang lawan Kaikara mungkin besok nih. Tapi udah saatnya sih. Enggak, pas ketemu Merab. Gue yakin ketemu siapapun belum ada yang bisa ngalahin Merab, belum ada. Soalnya kecuali Umar sih kalau gue masih. Umar doang yang ada chance. Itu pun kalau Umar latihan kardionya bagus. Kenapa? Iya, kalau itu soalnya emang bener paru-parunya 18, kemarin gue bilangin 8 ya. Paru-paru Merab tuh gue bilang 8. Kayaknya 18 sekarang, tambahin lagi. Emang enggak ini kalau maksudnya gue kaget aja gitu kayak selama ini kan kita lihat Dagestani dengan Dagestan Sambonya itu mendominasi UFC kan. Tiba-tiba abang ketemu Merab langsung diperkenalkan this is Georgia Wrestling gitu kan. Serumpun lah mereka itu. Iya dan dia wacana ketemu Volkanovski pun nggak mungkin juga karena dia udah Merab udah bilang gue nggak akan lawan Volkanovski kecuali kalau sekali lagi mungkin kalau bayarannya cocok ya. Dan mungkin Merab sudah menghabisi semua divisi. Feeling gue Merab ini the next Pantoja aja yang dia udah di divisi itu aja dia habisin semua. Stay di situ semua ya. Iya udah kalau dia mau double champ ya atau enggak mau ada ngalahin divisi lain ya paling bener lawan Pantoja sih. Tapi Pantoja ketemu Merab gue aja masih megang merem itu gue megang Merab juga ketemu Pantoja merem ya. Pantoja jago tapi kalau ketemu Merab nggak ada siapa yang bisa ngalahin Merab. Padahal kalau Merab mungkin ini yang gue senang dari Merab mungkin Merab itu satu-satunya fighter sekarang nih yang sadar diri bahwa ketika dia mau naik ke atas mungkin dia nggak akan sedominan ketika dia di divisi sekarang. Iya di bantam ini makanya dia ketika ditawarin mau lawan Volk nggak, dia bilang kayaknya nggak deh nggak lawan Volk gitu kan. Dia nolak lawan Volkanovski. Mungkin dia tahu kalau ketika dia naik divisi gue nggak akan sedominan ini, mending gue jadi raja di bantam diingat orang udah kayaknya pencapaian. Tapi kita nggak tahu ke depannya ya, mungkin dia sudah habisin semua satu divisi. Siapa kalau Umar aja misalkan, mungkin kalau Umar kalah 2 kali mungkin dia pede tuh naik untuk ke atas. Karena kalau ketemu Peter Yan udah pasti gue megang Merab. Corey Sandhagen pun jauh gue pasti megang Merab gitu. Kecuali Merab sosokan kayak Belal Muhammad mau sosokan stand up fight beda cerita tuh lawan Corey Sandhagen. Mungkin Corey Sandhagen adalah chance masih bisa menang dikit ya. Tapi ketemu Song Yadong abis. Figueiredo kelar jelas. Chito Vera kelar semua. Nggak ada. Mario Bautista juga yang kemarin kelar juga lawan Merab. Nggak ada.
Menurut lu Mal, strikingnya si Merab pas lawan Sean O'Malley berkembang nggak? Nah, ya itu makanya dia upgrade segala sisi. Maksudnya untuk stand up fight-nya, untuk ya kita nggak usah raguin soal ininya lah, soal dia takedown defense ya. Itu udah pasti jago. Di ronde 1 kan sempat ada stand up fight dulu tuh mereka berdua. Itu pun Sean O'Malley kewalahan, walaupun Sean O'Malley lebih rapi ya di ronde 1 ya. Ronde 2 lah juga dia rapi banget, dia baru takedown defense di ronde kedua, tapi dia berdiri terus ya. Jadi semuanya segala lini tuh buat sekarang menurut gua Merab itu yang paling lengkap aja. Merab sebenarnya ya saingannya Islam Makhachev sih. Maksud untuk kelengkapan ya. Makanya Umar dong harapannya untuk dibantam gitu kalau gua. Jadi memang Merab kayaknya kita setuju, lu juga setuju kayak bahwa Merab enggak ada yang bisa ya lu juga Bang ya. Maksudnya masih dominan. Raja bantam. Mungkin dia akan menjadi raja bantam, ya harapannya adalah ada pengganti baru Umar, atau kalau Umar kalah lagi ya ada pengganti yang masuk lagi sama Dana White, dimasukin prospek-prospeknya gitu. Itu doang sih. Nah, kalau si Merab memang pertandingan kemarin itu wajar aja, itu pertandingan yang tidak dinantikan orang-orang ya. Kayaknya orang-orang juga udah merem dukung Merab gitu ya. Dan di pertandingan lain juga kalau kita lihat Joe Pyfer emang kita seperti prediksi emang gila banget, mendominasi. Udah pasti Gastelum juga boring juga fight-nya kan, dia minta maaf kan. Iya boring juga gitu. Si Pecimix juga ternyata tidak sesuai ekspektasi kita ya Bang ya. Gue sebenarnya nggak megang Pecimix sih, tapi gara-gara kemarin Bang Adere pada gitu kayak ini gue jadi agak megang Pecimix karena gue selalu bilang kalau semua fighter di luar UFC yang ketika pertama kali dia masuk UFC terus lawannya langsung top 10 Bautista, itu pasti kena cage rush bro. Pasti ada penyakit itu. Itu jelas banget kemarin Pecimix tuh kayak buset, lu kayak nggak bisa berkelahi apa gimana nih? Iya, maksudnya kan kayak harapannya kayak lah kan lu di lain kan jago banget gacor nih, kenapa kayak nggak bisa? Maksud kayak samsak hidup itu kemarin. Maksud gue basic yang menurut gue kayak masa kakinya flat gitu. Itu tuh basic kalau di pertarungan lu nggak boleh kaki flat. Iya benar. Terus kayak nggak ada changing level, nggak ada head movement. Itu tuh kayak lu nggak ada kelincahan. Itu basic yang menurut gue, lu kan fighter udah berpengalaman dan terkenal gitu. Kok itu bisa hilang dari lo? Itu berarti udah pasti kena ring rush. Iya, padahal dia jam terbang pengalaman udah nggak usah diraguin lagi Pecimix ya. Iya, itu ring rush banget udah jelas itu. Udah pasti ya. Iya. Itu terjadi di semua orang, masalah Asakura, apalagi Asakura ucuk-ucuk langsung lawan Pantoja kelar kan. Iya, kemarin si Pitbull siapa? Pitbull. Iya, Pitbull yang mana Bang? Pitbull kan ketemu sama si siapa Pitbull? Siapa Pitbull siapa? Yang 316 315 ya. Oh, si lawan Yair Rodriguez Bang. Yair Rodriguez, Pitbull. Bener. Iya. Kenapa Bang itu? Kelihatan banget ada ring rush-nya pasti. Iya, ring rush-nya. Seenggak dia ring rush-nya tuh maksudnya dia kan juga udah senior banget kan, Patricio Pitbull. Oh iya jelas kan udah tua banget gitu, tapi lawannya langsung top 10. Yair Rodriguez lagi. Iya, maksud gue gimana ya? Dia kan punya nama besar di luar UFC, tapi kebanyakan langsung dikasih lawan top 10. Iya. Mungkin berat itu. Mungkin ya divisi stuck juga atau apa segala macam Bang. Jadi butuh sesuatu yang fresh lagi kan. Pasti. Karena beberapa teman-temannya juga sebenarnya udah pada sukses juga di debutnya mereka MVP kan. MVP gimana? Gue lupa MVP kalau nggak salah juga menang MVP debutnya. Debutnya tuh menang. Iya, abis itu kalah. Iya, tapi debutnya menang. Iya bener ya, menang gak ya MVP kita ya? MVP. Iya, debutnya waktu itu kan kita menang kan. Abis itu baru kalah. Si The Reader yang menang terus. Yang paling menjanjikan cuma dia doang. Benar-benar dari luar UFC ya. Iya, maksudnya cuma The Reader doang gitu. One champion. Jadi si kemarin itu Pecimix udah aja itu emang udah ring rush ya istilahnya Bang. Menurut gue sih ring rush itu karena nggak perform aja malam itu, dia nggak perform banget. Siap, itu dia. Ini mati siap nih. Nanti ada pertanyaan soal itu Bang, soalnya Bang. Jadi memang nggak perform aja, padahal kita menantikan Pecimix nih gacor nih ya. Sayang banget. Soalnya kalau ngeliat jam terbangnya dia harusnya dia gacor. Yang paling lucu adalah Kevin Holland menang lawan Vicente Luque sih. Wah itu aneh banget. Submission lagi. Itu aneh banget. Gue soalnya kemarin prediksi yang menang Vicente Luque. Luque ya. Submission triangle di ronde 2. Ternyata bener kebalikannya. Iya, ternyata Kevin Holland ya. Jadi itu Kevin Holland nih makanya laku banget ya sama Dana White karena dia itu yang paling menghibur bener. Menghibur dia. Ya kan Bang Adere cerita Kevin Holland itu adalah petarung yang paling menghibur, makanya Dana White seneng banget sama nih orang gitu. Kemarin Vicente Luque tuh kalahnya kalah dibacotin sih.
Jelas dibacotin. Gue gak tahu tuh. Ini bacotin gimana tuh? Gue gak tahu tuh. Ajak ngobrol sepanjang pertandingan. Iya, diajak ngobrol aja. Iya. Jadi kayak emang Nick Diaz lawan Robbie Lawler. Jadi kayak lu harus mencerna dia ngomong itu kan nggak ada pas lu sparring kayak. Iya. Lu sparring masa ada orang ngobrol kayak lagi sparring. Iya, tapi makanya abis itu. Tapi kayak itu kayaknya dari kart itu yang paling menghibur dia ada pertandingan. Lumayan. Nggak, tapi Kyle Harrison menghibur ya kan. Kyle Harrison terus merap nggak menghibur juga sih, udah di atas kertas udah menang merap. Iya. Ya itu kalah menghibur. Buah. Itu dia udah pasti ya. Jadi gitu ya. Jadi udah mulai nih kita nih. Iya nih, ntar kita kayaknya udah mau mulai bahas JK nih. Kita harus siapkan mental teman-teman. Ya kita mulai. Ya oke, kita mulai dari bahas JK Saragi. Ya oke teman-teman ya. Karena ini kita mulai dari ini dulu nih, dari yang tadi Sardo kirim. Nanti kita Dipo juga udah siap mentalnya Po ya bahas JK Saragi ya. Ini kita bahas yang dari Radio Tempur dulu. Di Sardo ngirim karena dia bilang minta dibahas banget sama Bang M ya. Ini ada komentar dari Daisan. Bacanya sih harusnya Disan ya. Disantoso 2890. Santoso namanya. Iya, bener. Gue penasaran sama tamu di podcast Kemal, lupa namanya, parah bang, parah lu. Aderai mungkin. Adera mungkin ya. Mungkin masa lupa ya. Iya Adera mungkin Adera ya. Nggak, ini pasti kayak kelemahan orang-orang yang kayak aku siapa lupa namanya. Gak inget, gak penting, gak penting gitu. Bukan Bang M nih kayaknya ya. Ini ya apa namanya Bang Adera kayaknya. Soalnya tamu ya benar-benar. Oke. Apakah kemenangan petarung Korea atas JK itu hanya lucky punch atau hanya malam itu milik dia semata? Ataukah itu hasil dari latihan, jam terbang serta disiplin bertahun-tahun? Terus dikomentarin, nah, apakah JK hanya sial di malam itu? Nah kalau menurut lu nih Bang, waduh ini biar langsung ke Bang M aja nih. Itu bukan malamnya. Aduh gimana gue nanya yang enak ya. Itu malamnya si Sangdong. Yo Sangdong. Iya, malamnya dia tuh atau itu gimana itu? Bang M? Ya jelas pertama bukan malamnya JK lah, malam itu udah jelas. Oh ya pasti. Udah pasti bukan ya, malamnya dia, kalau dia malamnya dia kan menang KO. Iya benar. Iya, cuman dia kalah KO. Cuman yang gue baca sih di Indonesia ngaco-ngaco sih orang Indonesia sih. Oh ya komennya ya. Komennya kacau-kacau banget sih netizen ya. Kayak maksudnya ya kayak katanya Bang Aderai kayak lu tuh nggak ngelihat proses sepanjang itu bahwa dia melalui kemenangan-kemenangan juga. Terus yang dilihat tuh cuman hasil detik itu aja gitu, nggak lihat narasi panjangnya gitu. Kenapa dia bisa kalah di situ kayak gitu kan? Cuman ya wah sulit juga sih ya. Iya sulit sih. Karena memang gimana Bang ya, gue juga bingung. Karena juga. Bener itu gimana ya, JK itu kalau gue mungkin ngelihat secara narasi panjang ya. JK itu dengan teknik memukul dia yang overhand terus itu berhasil di UFC. Iya benar. Berhasil selama dia berhasil meng-KO kok. Iya benar. Iya kan? Ya dengan keberhasilannya itu mungkin itu yang menjadi kesalahannya dia juga, bahwa nggak semua itu berhasil dengan teknik seperti itu gitu. Iya. Gimana ya, di Indonesia dulu juga gue pernah satu divisi ada namanya Kak Ahong namanya ya. Dia punya pukulan keras tuh. Rudy Ahong. Dia punya pukulan yang katanya keras gitu, tapi kan nggak selamanya itu bisa dipakai. Dia cuman punya andalan itu ya dipakai itu terus kayak gitu. Iya, jadi nggak punya variasi yang lain ya, kreativitasnya. Bener, padahal kan MMA itu kan bisa dibilang salah satu olahraga dengan tingkat kreativitas yang sangat tinggi harus pastinya. Iya. Lu bisa tinju tuh kan maksudnya lebih sederhana gitu. Jadi lebih kompleks tapi sederhana gitu kan. Kalau MMA itu kan wah kompleksitasnya terlalu tinggi, Pak. Yang paham banget kompleksnya itu ya Anderson Silva, John Jones kayak gitu. Islam Makhachev. Nah, kalau Islam Makhachev sama Habib geng Dagestan itu kan mereka nggak membuat itu jadi kompleks, justru mereka menyederhanakan dengan gulatnya mereka. Iya, disederhanakan ya. Dipersimpel dengan gulat, submission, that's it gitu, dan itu jadi simple dan efektif gitu. JK mungkin merasa pukulan dia itu, overhandnya dia, pukulan kerasnya dia itu efektif. Padahal kan nggak semua begitu gitu. Jadi dia nggak ngukur-ngukur dulu, nggak. Iya. Maksudnya nggak santai dulu gitu. Iya. Karena dia langsung ngogas semua itu butuh karena setup kan. Kayak maksudnya mungkin pukulan keras itu tuh bisa efektif, tapi setupnya bagaimana nih?
Iya, gitu. Maksudnya kalau misalkan ini juga yang selalu kita bahas bahwa pukulannya si Song Yadong itu adalah pukulan paling berbahaya emang itu kan. Ketika presisi, udah pukulan lu presisi, lu nggak usah power yang gimana-gimana, yang penting timingnya pas, presisi, udah kelar langsung. Dia jelas bisa ngebaca si Song itu. Dia baca bahwa ini kosong nih di sini, gue lempar pukulan di sini masuk. Iya. Bang, di Max Holloway bang dia dipuji Max Holloway. Latihan kan sama Max Holloway kan? Iya benar. Iya maksudnya Korean Zombie juga muridnya langsung ya kan? Jadi memang bukan orang yang sembarangan juga. Justru momen kemarin itu masih itu tuh kemenangan yang terlalu perfect untuk dia gitu. Maksudnya lu bayangin ya kena rahang bener dia, maksudnya dia udah ngukur mungkin Bang JK ini selalu gerasa gerusuk, mesti kan di awal gitu dia udah tahu oh ini pasti gerasa gerusuk nih dari ronde pertama nih. Gue cuma tinggal nyuruh untuk debutnya dia, gue tinggal nunggu timingnya aja terus gue masuk dan bener ternyata. Iya. Jadi emang udah terukur aja sama dia. Terukur dan maksudnya dia ngelihat itu tuh ya. Dia ngelihat bahwa JK tuh lagi kosong di sini, gua ambil gitu. Ya dan dengan gampangnya dia maksudnya masukin hook kirinya dia ya kayak. Lu nggak boleh mentah dalam segala hal menurut gua, kayak nggak bisa mentah-mentahan begitu gitu. Lu harus nggak bisa terbaca. Apa mungkin gara-gara percaya diri pas lagi awal sempat ngenain si JK Jo Sang-yu itu? Gue gimana ya, gue cukup percaya tuh dengan keberuntungan segala hal gitulah, kayak cukup percaya gitu. JK kalau di atas kertas ketika mau Indonesia mengirimkan banyak fighter ke US, banyak yang di atas kertas tuh sebenarnya di atas JK secara skill, tapi yang kebetulan memang bukan nggak bisa bilang kebetulan makanya maksudnya itu prosesnya dia, Pak. Jelas malamnya JK dia bisa secara kan itu kan bracket ya, kayak maksudnya ada bracketnya itu kan, ini lawan ini gitu. JK mungkin kebetulan bracketnya yang sesuai sama dia gitu ya, sedangkan yang lain nggak dapat bracket yang pas. Oh iya, secara stylenya ya. Iya kayak gitu-gitu dan ya gimana ya itu emang malamnya JK kebetulan begitu, dan kemarin kebetulan bukan malamnya JK. Jadi kembali lagi bukan malamnya JK gitu ya. Semuanya kerja keras bener, pasti kerja keras bro. Gue yakin kayak mereka nggak akan nyanyain itulah kesempatan masuk UFC itu. Semua orang pengen, semua fighter tuh pengen ada di UFC. Cuman ya gimana ya, terlalu banyak faktor pak. Iya ini UFC levelnya beda nih. Levelnya beda banget. Gue sempat baca komen, masa si Jo Sang-yu itu sempat ngomong ini mah bukan level UFC JK Saragi, masa ada ngomong begitu? Gue lupa tuh ada di. Gue nggak akan bisa jawab kalau itu. Iya masa ada komen begitu, tapi netizen emang jahat sih anjing. Jahat pak. Mulutnya jahat loh. Iya kayaknya jahat enak banget kalau ngatain orang kalah tuh emang paling enak sih. Iya maksudnya lu nggak tahu prosesnya lu, masa ada komen begini dia bilang. Gua baru bangun JK udah tidur, kurang ajar. Netizen ini kurang ajar. Emang enak pak ngatain orang tuh emang enak ya. Enak banget. Butuh keset kayak orang-orang. Dan lu tahu apa yang menyedihkannya dari netizen Indonesia? Ketika ada yang ngatain kayak gitu banyak, itu nggak dihujat. Tapi giliran ketika ada komentator yang mencoba untuk kritik dan ngasih kayaknya begini ya, mencoba untuk memahami side gitu, mengolah. Dan kalau misalkan mengolah gitu kan itu bukan ya, mungkin adalah komentator yang kayak dia mah gini-gini gitu. Tapi kalau misalkan ada yang komentator yang berusaha untuk yang kayak kenapa ya dia begini, itu yang bilang kalau orang Indonesia berjuang lu dukung dong. Kalau misalkan coba lu bisa nggak kayak dia gitu. Kayak Iya. Dan ini salah satu komen juga yang gua capture ya dari Mas Hudi 776 di podcastnya ini soal Bang JK juga ya. Di podcastnya Selos omongannya selangit, masuk oktagon cuma setengah menit dia bilang gitu kan. Terus diketawain sama orang-orang. Terus ada yang komen murah, ada yang bilang komen murah Jati ini. Terus habis itu di bawah komen murah dari mana ya, termasuk fakta gini loh. Terkadang kita nggak dukung negara kita sendiri karena sifatnya yang angkuh sombong itu yang bikin kebanyakan yang suka combat sport nggak dukung karena males akan kesombongannya, sedangkan banyak yang dukung fighter negara lain karena mereka rendah hati. Ini gue nanya sama yang komen ini Zide, fighter mana sih yang rendah hati? Gue bingung dah. Fighter yang rendah hati tuh kayak gimana? Siapa sih yang rendah hati? Lu ada jawabannya. Bener. Dan siapa? Good lu. Siapa God gua? John Jones. Bukan. God gua John Jones. Anjir siapa? God gua Korean Zombie. Korean Zombie. Korean Zombie. Brazil siapa ya? Brazil siapa? Jose Aldo. Siapa namanya? Oliveira. Tapi ada jawabannya. Nah, petarung-petarung yang sudah humble itu sudah dapat pangsa pasarnya. Oke. Makanya dia humble. Aman. Ya mau gua gimana. Nah, ini kan masalahnya kan petarung Indonesia itu
itu kan belum ada nih pangsa pasar ini. Iya. Gak semua orang Indonesia nonton. Ya jadi ya dia tuh harus mengambil pangsa pasar ya Western, orang-orang Barat, makanya dinaikin. Gak ada yang mau ngelihat petarung yang gak percaya diri. Iya makanya. Dan percaya diri sama koki itu ya, itu sangat amat tipis itu garisnya. Emang lu kira McGregor, kita semua bilang, McGregor keren banget. McGregor itu gede gara-gara dia itu taunting kayak gitu. Dia trash talk semuanya. Jose Aldo round 1. Gila, pada saat itu Jose Aldo round 1. Dan pada saat itu Irish kan gak ada juga. Iya benar, petarung gitu, dari Irish. Irish akhirnya orang-orang Irish akhirnya nontonin gara-gara ya Conor McGregor kayak gitu. Iya, tapi Dipo menarik tuh tadi soal Korean Zombie. Maksudnya Korean Zombie mungkin tidak terlalu sombong ya, maksudnya dalam tanda kutip dia humble ya. Tapi masalahnya Korean Zombie tidak berprestasi seperti Sean Strickland, maksudnya secara prestasi. kasta, secara prestasi gitu. Sorry nih ya, tahu dari mana bro? Kayak lu gak usah so akrab anjir, gak usah so kenal. Lu kenal dari mana Korean Zombie atau si siapa Baik Hati atau dia tuh gak sombong, tahu dari mana? Iya makanya. Gue kenal JK tuh dia baik banget gak Bong? Iya aslinya. Asli, gue ngobrol dia baik banget kayak. Datang podcast gue berapa kali bang, baik kan? Baik banget. Kayak, lu kenal dari mana Conor dia sombong apa? Mungkin aja sombong ya bebas juga kayak kenapa lu bahas kepribadiannya so akrab banget. Iya maksudnya kenapa harus jual tiket? Iya masalahnya makanya kenapa dia bilang kita harus dukung petarung rendah hati. Lu cari semua divisi ini, mungkin Pantoja sayang keluarga gitu-gitu ya, nggak terlalu yang gimana-gimana. Tapi semua petarung yang kayak Topuria, even Merab, even Islam Makachev, semuanya trash talk kok. Semuanya ada attitude yang gua orang paling jago satu dunia tuh ada. Kan kita bahas sama Bang Aderai. Harus, iya. Lu kalau undefeated, nggak mungkin kayak Shavkat Rahmanov tuh nggak sombong gitu. Lu nggak terkalahkan. Evloev tuh nggak mungkin nggak sombong gitu. Lu nggak terkalahkan gitu. Itu mental yang pasti dimiliki orang yang nggak pernah kalah dalam hidupnya dia gitu. Iya, karena lu harus bersaing. Gimana caranya lu merendahkan diri lu di depan saingan lu? Nggak mungkin dong merendahkan diri. Apalagi posisi Bang JK orang Indonesia pertama yang masuk UFC. Masa dia ngerendah? Lah kalau dia ngerendah kita juga jadi nggak pede dong sama dia. Maksudnya lu tunjukin dong kayak gue emang bisa nih ngalahin siapapun yang musuh gue. Mentalitas itu yang kita perlu. Kenapa lu bilang gue akan lu sombong, gue akan mencari fighter rendah hati. Kagak ada fighter rendah hati masalahnya. Iya, masa dia ngomong kayaknya gue nggak bisa dah di UFC, kayaknya gue pasti gagal nih, gue akan pulang kayak gitu. Gimana mau disponsorin lagi sama Mola? Iya makanya benar. Tapi kalau lu maksudnya lu terganggu nggak sama komentar netizen yang kayak gini, yang lu mengatakan bahwa gue nggak suka JK karena dia sombong gitu? Kalau gue sih lebih ke arah ini ya, kritik itu penting sih buat JK sih. Oke. Itu karena setidaknya itu kan buat keterlibatan emosi. Berarti otomatis orang-orang nih udah mulai tertarik nih sama JK gitu. Iya. Karena banyak kritik yang membanjiri JK kayak gitu sih. Kritik sama hujatan beda sih tapi. Iya, tapi masalahnya yang paling banyak masuk hujatan semua. Hujatan doang. Nggak kritik. Mungkin kalau gua garis bawahi soal kritik ya, mungkin ada yang bilang harusnya JK belajar soal lebih nggak terburu-buru gitu kan. Kritiknya kan banyak soal itu kan. Ini nggak belajar dari pertandingan selanjutnya. Tapi ya mungkin kritik seperti itu kali yang lu maksud ya, berarti ya. Jadi terus gimana tuh soal kritik itu? Ya misalnya kalau berbicara soal kritik nih sebenarnya JK tinggal riding the wave aja sih. Oke. Bagaimana dia angkat bicara, terus bagaimana dia merespon hal yang kemarin terjadi, seperti itu sih. Jadi kalau udah maksud responnya apa yang lu harapkan dari seorang JK Sallgi itu kayak gimana? Terserah mau respon he don't give a fuck atau respon minta maaf, itu juga nggak masalah sih. Nah, yang lu harapkan, maksudnya kalau berarti yang lu harapkan, apakah JK tetap dengan attitude-nya gue nggak peduli deh yang tadi lu bilang I don't give a fuck sama komentar netizen, atau lu harapannya JK ngomong ya gue salah kemarin guys, kemarin harusnya gue lebih santai. Nah yang lu harapkan apa? Kalau yang bikin lu, nah ini harusnya JK Sallgi begini nih gitu. Harusnya ya he don't give a fuck sih. Oh nggak peduli. Sama gue juga itu. Udah bener itu dah. Nggak ada, gue nggak akan mentoleransi Bang JK kalau tiba-tiba dia minta maaf sih. Iya. Iya, gue nggak, bukan mental seperti itu kita nggak butuh untuk seorang fighter beneran. Itu jujur aja. Lu harusnya juga kalau lawan balik ya. Iya, dia jangan. Harusnya dia bilang gue bisa kok nextnya gue kawin lu gitu. Harusnya gitulah. Kalau misalkan yang paling aman itu yang gue harapkan itu adalah Bang JK ngomong, oh itu
Gue kaget sih. Pindah agama. Gue salah. Enggak tuh kok kaget pindah agama. Bukan dong. Biasanya kan klarifikasi kan begitu. Jadi maksudnya dia bilang gue salah strategi dan gue akan tinggalkan strategi itu, gue akan mulai strategi yang baru. Tapi attitude masih, jadi dia tahu dia nge-own kesalahan strategi dia. Iya, gitu. Mending Bang JK kalau mau klarifikasi, kayaknya gue pindah camp. Nah gitu harusnya ngomongnya. Kayaknya gue nggak cocok. Di mana tapi? Ya nggak ikut Dagestan aja. Oh benar. Apa Eagles ya? Iya. Tapi tadi gue menemukan ada yang menarik deh. Di komen itu kan ada yang, tadi kan gue lihat tuh komennya. Apakah itu lucky punch dibilangnya gitu ya? Iya. Bukan lucky punch itu mas. Iya. Nah kalau IQ ini ya sudut pandang. Tolong koreksi gue ya kalau salah ya. Dalam tinju itu, ya jangan tinju tarung derajat juga ada. Lucky punch itu adalah pukulan dengan mental. Ini gue lempar dulu, kena atau enggak ya udah. Yang penting gue lempar aja deh. Gitu. Salah satu contohnya itu yang lucky punch itu yang benar-benar pernah kita lihat itu. Yang mungkin orang-orang juga tahu itu adalah Chef Arnold lawan Code Blue. Oh jelas. Iya, jelas ya? Jelas ya. Itu benar. Saking lucky punch-nya Code Blue pun juga kaget. Wah, gitu. Hand of God kan. Nonton enggak? Ya kan? Hand of God kan katanya apa dari Tuhan nih, apa? Iya. Pukulan ini. Ya lucky punch aja gitu. Dan kalau misalkan dalam sejarah pertinjuan itu lucky punch itu sudah sering banyak terlihat gitu. Iya. Nah, kalau misalkan ditanya lucky punch itu dengan mental seperti itu. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Yo Josang Yo. Oh ya, itu kan dibalik kalau biasanya kalau ya bener aja sih tapi Jo Sang-yu bisa. Jo Sang-yu. Iya. Oh ya, Jo Sang-yu. Itu adalah presisi. Artinya itu yang seperti Conor McGregor lihat pada saat lawan Jose Aldo. Iya benar terukur. Itu yang dilakukan oleh John Jones pada saat dia melawan Lyoto Machida, yang dia tahu setiap dia nendang pasti Lyoto Machida bakal maju, akhirnya dia fake terus dia feint terus dia hook gitu. Diterukur. Jadi itu apakah ditanya apakah itu lucky punch? Tidak. Tapi kalau gue malah kebalikannya. Iya. Yang gue lihat itu ibaratnya main game UFC. Mohon maaf ya Bang JK ya. Bang JK tuh baru keluar kotak sama segitiga doang mal. Tangan kanan. Tangan kiri, tangan kanan. Baru nge-spam dua itu gitu. Dimana gue ngelihat ada satu klip gitu ya, dimana cara dia melempar one-two dengan cara dia melempar one-two melawan Jo Sang-yo itu di dua pertandingan yang berbeda itu sama persis, bahkan extended right arm itu sama. Jadi maksudnya overextend. Iya overextend sampai begini itu sama persis. Yang beda cuman celananya doang. Kalau nggak salah beda celana abu-abu sama celana merah itu doang udah. Celana dalam sama tapi. Iya, celana dalam kayaknya sama sih. Jadi menurut gua tuh kalau Bang M kan tadi udah bilang kan kekalahannya Bang JK itu adalah ya karena jurusnya itu udah dititip sama lawan gitu. Gue pun juga sama. Malahan kalau gue malah ngelihatnya lucky punch-nya itu jatuhnya ini kan karena gue kan pendukung ya. Jadi kalau ngeliat ini mah kelihatannya kayak Bang JK yang pengen lucky punch. Jadi dengan beringas masuk gitu. Ini ngelawan kancah UFC ya. Gitu. Yang kita nggak tahu nih orang terlatih untuk ngebuat orang tidur gitu tanpa dina bobo gitu. Kamu tidur gitu kan. Nah kalau gue ngeliatnya gitu, justru yang lucky punch bukan Jo Sang-yo. Tapi JK Saraginya. Yang merasa kayak pengen lucky punch yang dengan momentum, dengan mental. Pengen mendapatkan. Udah lempar aja yang penting kena nih. Ini kalau kena nih bisa nih gitu. Sedangkan yang satu lagi, nih pasti kena nih pasti kena nih. Kalau dia ngelempar, nah kena kan gitu. Iya, nah ini mungkin sebelum Bang M nanti ya, karena nanti pasti gue dibenerin Bang M sama Dipo juga. Tapi intinya adalah kalau masalah lucky punch itu tadi soal Code Blue juga, kemarin gue sempat bahas juga. Sebenarnya lucky punch itu kalau Code Blue benar-benar lucky punch ya, karena dia nggak tahu posisinya ya. Tapi kalau lucky punch yang tarung UFC itu sebenarnya kita bisa bilang itu lucky punch, tapi memang mereka itu lucky punch itu bisa dilatih. Timingnya itu based on jam terbang dan kebiasaan aja. Karena sebenarnya gini, lucky punch itu yang kita bilang lucky punch itu tadi kita bilang lucky punch ini nggak butuh kekuatan. Dia nggak butuh power. Karena dia memanfaatkan musuhnya yang ngeluarin power dengan dia cukup presisi aja. Lu cukup nyolek aja itu orang bisa pingsan sih. Maksudnya kayak misalkan contohnya ini kan posisi kalau lu rahang lu terbuka, rahang ini kan connect-nya langsung ke otak kan. Lu cuma butuh colek di gini aja dengan speed dikit tak gitu, enggak usah terlalu power, tapi posisinya pas di sini itu langsung disconnect karena gue lupa tuh kemarin tuh pembahasannya ada di otak tuh kayak ada cairan apa gitu nyambung sama saraf-saraf yang ke rahang ini. Jadi ketika lu rahangnya ini kena
dan posisi lagi squat tenaga gitu, lu tinggal colek aja, itu langsung hilang, langsung keputus tak. Jadi Mas kan langsung tidur gitu. Nah, si petarung-petarung itu tahu bahwa titik-titik yang bisa bikin orang tidur itu apa aja, itu mereka udah latih. Itu udah latih. Makanya kalau posisinya Code Blue tuh ketika Serve Arnoldnya lagi beringas terus habis itu dia cukup begitu, emang begitu doang. Itu tuh semua bisa lakuin. Bedanya adalah kalau petarung UFC mereka udah latihan itu juga. Latihannya dari mitts. Iya. Latihan dari mitts. Makanya kan si Chef Arnold, pelatihnya Code Blue yang dibilang enggak, itu emang kita selalu latih mitnya di situ. Oke. Jadi karena kayak yaudah, nah itu latihan mit tuh kan sampai capek latihannya tuh. Ya itu posisi itu. Kalau lu Bang, menurut lu Bang sebelum ke Dipo kita. Iya. Itu tuh gini ya, kalau mungkin gue breakdown ini ya permasalahan dari JK ya. Iya. Maksudnya itu tuh sebenarnya tinju 101 aja basic banget menurut gue. Kayak lu nggak bisa datang dengan mentah. Lu nggak bisa lempar secara mentah-mentah. Lu harus menipu, kemampuan menipu tuh ada feinting, itu tuh dasar banget di tinju. Itu bener, ya feinting. Lu tuh terlalu terbaca, nggak bisa mentah lu kasih tunjuk ke lawan nih gue langsung begini. Overextend itu kan cukup penyakit basic sebetulnya. Ketika lu tuh harus segera menarik pukulan lu kembali untuk melindungi rahang lu, istilahnya gitulah. Jangan terlalu terbuka kayak gitu Bang. Dong. Check hook itu tuh dan jatuh itu banyak banget, kayak Floyd Mayweather tuh pernah lawan si yang pernah di KO Pacquiao, gue lupa, petinju Inggris tuh. Dia check hook sampai nabrak corner juga. Oh iya. Itu. Si Ricky Hatton namanya. Ricky Hatton. Iya. Check hook itu memang begitu, dimana ketika lawan maju kayak banteng, ya lu kayak persis kayak lu matador tusuk samping jelep gitu. Bantengnya lu tusuk sambil lu nyamping. Iya. Itu kan begitu JK maju ketahuan banget, makanya jatuhnya timber. Langsung jatuhnya benar-benar kayak mencium kanvas tuh kan, kayak face plant kan. Kayak gitu, karena ya jelas JK tuh lagi dengan tenaga maju, semua serba terbuka, terus kena check hook. Itu tuh sebenarnya agak basic. Maksudnya JK harusnya butuh setup segala sesuatu itu, butuh tipuan, dan setup itu penting banget. Iya, kita kan udah bahas tuh Bang soal feinting itu soalnya kan. Kan kita yang gua nanya sama lu kan, yang gua bilang kadang-kadang ngapain sih pada begini-begini kayak aneh gitu, kayak itu padahal sebenarnya untuk ngasih tahu bikin bingung musuh aja kan, penting loh begitu-begitu itu ya. Posisi JK tuh ketika dia maju dia enggak stabil badannya. Enggak stabil lagi, kayak mau maju gitu loh, kayak orang mau. Harusnya kan lu butuh kestabilan itu. Kalau lu lihat fighter yang kayak wah Conor tuh super stabil banget badannya. Kayak nggak tergoyahkan gitu badannya. Itu kan maksudnya agak basic ya. Gue kadang nggak enak juga ngomong itu ya. Kok bisa kesalahan basic tuh ada di dalam ring profesional gitu ya. Apalagi UFC ya. Bener, di levelnya UFC ya. Gue pun pernah main level profesional, dan kalau gue ngelihat ya pasti gue banyak kesalahan basic gitu juga ya. Tapi itu kan maksudnya lu udah di level UFC ya. UFC tuh kayaknya lu no room for errors. Iya, nggak bisa. Nggak ada error satupun yang seharusnya bisa lu lakuin di situ gitu. Iya, makanya dia bisa dapat yang tadi Gay bilang lucky punch itu nggak lucky punch juga, dia udah tahu gini doang udah itu tidur. Itu pun istilahnya ya kalau maksudnya itu ada di latihan-latihan di gym-gym di Indonesia juga ada. Maksudnya ketika lu ada nanti pelatihnya maju, lu mukul pap gitu sambil ini pelatih jadi maju ngasih pad begini, nanti dia muter samping. Lu lurus ke sini muter samping sana kayak gitu. Itu bukan pukulan yang intermediate bahkan itu. Iya. Itu tapi selalu dilatih. Tapi kok pola itu nggak bisa berubah ya? Maksudnya dari JK-nya. Iya, di pertandingan sebelumnya dia sama melakukan one two tanpa melihat lawan. Iya kan gak ngeliat kan? Iya. Itu gak ngeliat itu tuh salah satu kesalahan. Gue gak enak juga sih ngomongnya, tapi itu cukup terlalu basic untuk dilakukan petarung di level profesional ya. Makanya tadi yang gue bilang adalah yang kelihatan kayak pengen lucky punch itu justru bukan Jo Sang-yo, tapi malah Bang JK, karena dia itu mukulnya itu gak ngeliat dengan harapan yaudah nih keluarin dulu aja, yang penting kena. Nggak bisa, tapi ini level. Gue nggak tahu ya, ada ya narasi yang ngomong gini yang gue mungkin cukup kemakan ya. Gimana kita tuh mental inlander banget. Ketika kita ngelihat lawan dari luar negeri nih, kita agak ngedrop. Kelihatan JK tuh maksudnya kenapa bisa itu sama kayak PC Mix tadi ya, ngebahas ulang ya. Karena dia kena ring rush.
Karena dia nggak percaya lagi sama dirinya. Karena dia nggak percaya dengan game plan apa yang dia pikirkan. Dia nggak percaya lagi dengan segala apa yang dia tanamkan. Semua jadi ngeblank. Semua tuh jadi hilang gitu aja. Nah gue ngerasa JK tuh gue rasa gitu ya. Apalagi pay per view ya hitungannya. Pay per view terus kayak wah kalau gue kalah lagi gue gimana ya. Mungkin gitu. Jadi ada narasi, ada kata-kata di dalam kepalanya yang ngalahin diri dia sendiri menurut gue. Iya padahal sebenarnya dia kalau misalkan nggak ada itu semua, kita yakini bahwa sebenarnya jago kan. Maksudnya dalam tanda kutip gue kayaknya fainting udah latihan kok. At least nggak kayak begitu. Iya, jadi mungkin ring rust itu tadi. Iya itu benar. Iya dia masih bisa low kick, dia bisa mulai dengan push kicknya dia kan dulu jago. Iya tenangan maut bang. Iya gue istilahnya aja tenangan maut. Bang. Kita kan bikin nya tenangan maut. Apa dulu Hyuga. Iya itu kan karena itu maksud itu pun tidak keluar gitu kan. Itu dia. Iya. Maksudnya basic aja Pak, kayak tangan di atas dulu, jab dulu gitu, terus penguasaan ring, gerak kiri kanan, baca dulu aja. Kenapa tiba-tiba dia ngelakuin itu? Itu kan otomatis itu langsung terbaca dong. Iya. Tapi kalau lu Po kira-kira ini kan sisa 2 pertandingan lagi nih untuk JK Saragi. Diperpanjang sama UFC apa kelar dah? Kalau menurut prediksi lu nih, diperpanjang nggak kira-kira? Kalau menurut gua misalnya 1 pertandingan dia lagi kalah. Oh masih ada 1 pertandingan lagi berarti ya? Iya kan ada 2 kan sisanya. Iya sisa 2. Kalau misalnya 3 kali kalah berturut-turut itu kemungkinan bisa nggak dilanjutin. Tapi tergantung nih pertandingan selanjutnya kalau misalnya Oke. Terus dia juga secara punya fanbase yang oke kan di Indonesia. Itu bisa jadi pertimbangan lagi sih. Oke, jadi pertimbangan lagi ya. Yes. Nah ini biasanya kita sebelum berarti kan benar pembahasan ini udah cukup ya untuk JK Saragi sama ini ya, sama Sean O'Malley dan juga Merab. Nah ini biasanya kita selalu nanya top 5 nih. Top 5 GOAT. Berarti, iya, top 5 GOAT lah. Gila lu. Ada Ray aja ngeluarin gila lu. Iya. Top 5 greatest of all time versi lu siapa aja dari 5, 4, 3, 2, 1. Tarung perempuan. Dan enggak sulit banget dan alasannya sulit. Ya alasannya juga. Kalau yang nomor 5 Nomor 5 ya. Nomor 5. Nomor 5 gua nomor 5 siapa ya? Siapa kira-kira nomor? JK Saragi. No. Itu semua kita bang. Lu mah mancing. Terus. Nomor 5 Charles Oliveira sih. Wow. Itu kenapa? Charles Oliveira ya secara teknikal bagus, secara BJJ yang bagus. Terus apa ya? Ya humble. Suka pribadinya juga ya. Iya, jadi Charles Oliveira ya. Kalau lu nomor 5-nya nggak ada masalah. Bagus itu. Nomor 4-nya siapa? Nomor 4 gua JK Saragi lagi. Enggak, JK Saragi kan. JK Saragi itu kalau di atas 5 GOAT kita dia tuh harus di atasnya nomor 1-nya Bang. Buat kita orang Indonesia enggak mungkin lah. Setuju gue respect banget. Iya loh, gila. Enggak beneran. Siapa? Iya benar. Nomor 4 lu siapa? Nomor 4 gua Israel Adesanya. Masuk akal karena itu Adera juga kemarin. Adera juga masukin itu. Selos juga bahkan masukin Israel. Itu kenapa? Kalau alasan kenapa? Buat strikingnya bagus sih, teknik strikingnya. Menghibur ya. Ya menghibur ya. Emang kita sampai sekarang detikin aja kita belum menemukan lagi yang setara Israel Adesanya ketika prime loh. Untuk siapapun ya. Benar. Mau ngomongin JDM kayak mau ngomongin mungkin siapapun itu kita belum menemui lagi loh. Benar. Yang kayak dia gitu. Momen dia meng-KO Alex Pereira tuh salah satu terpecah di UFC. Iya. Dan dia termasuk meng-KO-an ini Whittaker di Australia lah Bang. Iya gitu mah udah yang enggak Israel Adesanya itu petarung yang bahkan rekornya dia pun masih sulit disalib juga mungkin ya. Kalian berdua itu ya tapi kalau gue gak setuju soalnya. Gue Anderson Silva di atas Israel Adesanya. Yang masuk akal juga sih nggak ada nggak masalah sih orang tuh melupakan Anderson Silva aja tau maksudnya Anderson Silva itu terlalu gila loh padahal karena si Adesanya juga ngalahin si Anderson Silva. Iya. Di masa udah downfall. Iya, downfallnya juga. Itu dirasakan sekarang oleh Dricus du Plessis menghancurkan Adesanya tuh puas banget Bang. Jadi, padahal Adesanya kalau prime boro-boro itu du Plessis bisa ngalahin, nggak mungkin lewat itu orang. Siapa yang bisa masuk reach-nya dia? Yang berani maksudnya. Lu emang berani lu masuk? Ayo coba deketin gua lu. Dan mau take down gua. Kreatif banget. Nah, kalau ngomongin kreatif ya itu Adesanya termasuk Anderson Silva. Top notch lah soal kreativitas gitu. Iya, berarti masuk akal gue setuju
setuju soal Israel Adesanya 4. Yang ketiga siapa? Yang ketiga siapa? Nomor 3 enggak mungkin JK Saragi. Enggak mungkin itu mulu Bang. Tiga udah siapa? Nomor 3 Hamzat Chimaev. Hamzat Chimaev. Ya. Alasannya kenapa lu memilih Hamzat Chimaev nomor 3? Padahal ini kan hitungannya kan sebenarnya Hamzat Chimaev kan ya belum maksudnya belum terbukti untuk kita masukin ke list GOAT lah gitu. Yes. Alasannya apa? Belum memegang sabuk lagi. Iya, alasannya apa? Oh, ini GOAT ya? Iya, soalnya GOAT. Makanya kenapa gua lu masukin Hamzat Chimaev nih agak-agak kalau Israel Adesanya gue masih bisa terima lu masukin ke GOAT karena dia juga udah defending title juga udah pernah lah gitu. Nah ini kalau Hamzat atau lu mau ganti bukan Hamzat gak masalah juga tapi lu mau ganti Royce siapa? Gracie. Oh ya udah nomor 3 tuh Royce Gracie. Itu gak usah ditanya sih emang kita emang pada dasarnya harus masukin Royce Gracie lah. Gak mungkin lah. Kagak lu kagak masukin. Oh enggak lu Royce Gracie kita yang gak masukin Bang. Gue juga gak masukin soalnya gue. Oke berarti Royce Gracie gak usah didebat itu masuk akal. Dava Wardana juga soalnya Royce Gracie kan. Iya benar. Ya lu nomor 2-nya siapa ya? Nomor 2 gua Conor McGregor. Oke, alasannya. Nah, trash talk-nya oke. Tekniknya waktu era prime juga oke sih. Oh iya, betul, setuju. Enggak masalah. Dia juga elevate UFC ke lebih yang baru. Ya. Kan dia ini bigger than the UFC. Benar. Itu UFC sebelum Covid tuh Conor McGregor, Khamzat Chimaev tuh. Iya, makanya. Khamzat sebelum sebelum COVID kan pas dia kena COVID baru tuh mulai ragdollnya kan dia era ragdoll itu kan justru bukan merap duluan sama si Khamzat dulu lah ragdoll orang itu kan. Terus nomor satunya waduh ini nomor satunya nih. Nomor satu lu siapa? Nomor satu lu. John Jones berarti. Kan tadi dia bilang John Jones. Berarti John Jones ya. Iya, dia nomor satunya John Jones. Nah, baru di atasnya John Jones nomor 0-nya kan 0 di atas. Baru JK Saragi. Iya kalau John Jones udah enggak usah didebat emang udah pasti tadi lu juga udah ngasih alasannya kenapa John Jones nomor 1 ya gitu. Jadi itu GOAT-nya. Pokoknya thank you buat lu Po udah mau datang Po. Nanti nextnya gua undang lagi lah Po. Lu datang lah. Ya kan lu salah satu akun yang dipandang juga nih. Goblok. Maaf teman-teman. Akun yang dipandang. Jangan grogi mal. Jangan grogi. Nah, itu mikrofon ras. Iya, jadi lu salah satu yang dipandang juga lah. Maksudnya radio tempur gitu. Jadi Dipo ya podcast ras katanya. Oh iya. Podcast ras ya. Karena ini pengalaman pertama dia. Tapi ya buat teman-teman netizen juga ini jangan lupa di-follow Raga Besi. Mental Raga Besi untuk akun yang pecinta UFC ya. Dia ada yel-yel buat mental Raga Besi. Waduh, enggak ada. Lu kira family 100 lu ya. Oh lu sekarang udah mulai bisa ini ya. Kasih PR gua ya. Gila. Umpan-umpan lambung. Iya, pokoknya nanti kita bahas kan umpan. Gua lagi diem duduk di kursi cadangan terus lu lempar bola. Ayo main. Golin. Ini aja terakhir sebelum udahan. Sorry gua lupa banget. Minggu ini kita ada Kamaru Usman sama Buckley. Gua gini deh. Gua langsung sebelum nanti kita bahas di episode selanjutnya soal review Kamaru Usman sama Buckley ya. Buckley Kamaru Usman, gua Buckley. Boom, lu siapa? Gua Buckley. Gua menangnya dulu deh. Buckley menangnya gua TKO ronde. Itu berarti kalau fight night gitu sampai 3 ronde apa 5 ya? 5 iya. 5 kayaknya nih. 5 ronde ya Bang ya. Kalau si main eventnya ya? Iya. 5 ronde kan? Ya oke, berarti gua Buckley sulit banget men-TKO-kan Kamaru Usman ya. Oke deh, gua Buckley, gua decision ronde 5 berarti selesai. Kalau ronde 5 ya berarti ronde 5. Lu siapa? Buckley siapa? Atau ini? Buckley lagi winning streak nih, lagi bagus lagi. Umur jauh lagi. Top Buckley sih. Buckley ya. Buckley decision juga. Decision juga. Lu Bang Em, Buckley sama Kamaru Usman. Anjing, padahal gue masih megang dia tuh. Gue sebenarnya pengen Buckley tuh agak naik lah, cuman berat sih Kamaru Usman. Lu masih megang Kamaru Usman? Masih jelas. Anjir. Apa menangnya apa? Decision sih kayaknya ya. Decision ya? Decision. Berarti sampai ending berarti. Iya, tapi lu megang Kamaru. Karena sebenarnya dia lawan Khamzat pun masih tipis tuh sebenarnya. Tipis, ya. Pak. Jadi masih apalagi untuk Buckley kayaknya masih Kamaru Usman ini masih buset Kamaru Usman tuh jajaran GOAT masih masuk gitu. Dia GOAT tuh. Ya. Masuknya ke GOAT deh. Jadi lu sebenarnya gue masih menaruh hati juga di Kamaru Usman buat menang, Bang. Tapi Buckley buset lagi Bang. Naik daun. Iya lagi naik daun Bang. Lagi bagus. Secara usia juga lagi prime-nya. Makanya gue masih menaruh harapan gue buat Buckley. Dia tuh kan jatuh bareng-bareng tuh sama Adesanya sama si siapa yang heavyweight tadi si siapa? Yang tadi mau dilawanin John Jones tadi katanya. Puatan. Bukan. Siapa namanya yang dikeluarin UFC?
Francis Ngannou. Dia kan tadi kan mereka bertiga geng-geng ini kan Afrika kan. Iya. Jatuh bareng-bareng lah. Tapi gue kayaknya untuk lawan Buckley masih Kamaru Usman. Masih sih kayaknya. Ya lu megang Kamaru Usman atau Buckley? Buckley lah. Buckley apa decision juga atau TKO? TKO. Oh iya, ada potensi karena kan dia TKO artis. Iya. Tapi Buckley itu ternyata ini Bang, gue baru dapat informasi kalau nggak salah ya, dia ternyata naik divisi ya. Naik divisi, makanya jadi jago ternyata cocok di divisinya si Kamaru Usman apa dia? Welter. Nah iya makanya jadinya cocok ternyata dia ya. Sebelumnya kalahnya di divisi sebelumnya. Iya. Karena harus nurunin berat. Iya bahkan dia lawanin Wonder Boy aja yang kita nobar waktu itu menjanjikan banget kan Buckley kan anjing. Terus lawan nextnya tuh kemarin kan sempat menang juga lawan Buckley lawan siapa? Piotr ya sih. Buckley itu sebentar gue lupa divisinya dia tuh siapa aja. Sabar teman-teman, Buckley UFC itu Colby Covington dia menangnya. Colby ya itu dia. Oke. Ya di lawan Colby juga menang menjanjikan. Nah, makanya lawan Kamaru Usman memang gua akui Bang lawan Kamaru Usman ini agak sulit kalau dibandingin sama Colby Covington ya. Iya. Tapi Boy Thompson juga kalah dari Kamaru Usman soalnya. Iya, makanya jadi kita kalau gua berarti 3 Buckley 1 Kamaru Usman ya. Teman-teman kalian langsung komen aja di bawah nanti reviewnya Kamaru Usman dan juga si Buckley nanti di next episode minggu depan ya. Nanti kita bareng Sardo lagi. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Thank you buat Dipo Raga Besi. Sampai bertemu di episode selanjutnya.